Halo, apa kabar sahabat jomblo? Kembali lagi dengan saya Nair bersama NR Mob di sini. Gimana dengan hari-hari yang dilewati? Masih gini-gini saja? Masih dengan harapan yang sama kah? Walaupun tahu dia sudah milik orang lain, anjing. Daripada menggalau saja, mending kita membahas film pemersatu bangsa tapi bukan background biru. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul A Tale of Legendary Libido dari Korea. Film ini dibintangi oleh mantan pertama saya, yaitu Kim Ye Won, yang merupakan tipe aing banget sebenarnya, tapi kenapa ya putus sama si Bong Tae Gyu, partner mabar hago saya. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang susah berdiri, si Johnny-nya. Kemudian dia menemukan ramuan ajaib sehingga dia menjadi manusia terngaceng di dunia. Langsung saja ke filmnya. Jangan lupa subrek dan Saitama. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita di hutan belantara. Terlihat dia sedang berdoa menyembah patung. Dan ternyata wanita ini memohon untuk didatangkan laki-laki untuknya karena dia sudah 30 tahun hidup menjanda. Sudah tidak sabar untuk menanam benih katanya. Dan karena patung itu diam saja, anjing, namina oge patung ya diam saja atuh. Kemudian wanita itu pun marah besar dan melempar kendi ke patung itu, sehingga hidung si patung pun patah, jatuh mengenai kepalanya, syukurin, dan menggelinding ke tanah. Bentuknya mirip si Johnny, kayak jamur tapi kokoh gitulah pokoknya. Karena penasaran dengan bentuknya, wanita ini pun mendekatinya dan alangkah kagetnya, benda ini pun berdiri tegak tapi bukan keadilan, sehingga wanita ini pun was ketakutan. Dan ajaibnya di sini muncul asap putih dibarengi munculnya pemuda-pemuda tampan bertubuh suspek berskincare MS Glow. Para laki kekar ini pun telanjang, hanya selembar kain yang menutupi burungnya. Sontak si wanita ini pun tercengang karena doanya terkabulkan, dan alhasil dia pun harus bertanggung jawab atas doanya. Scene pun berpindah ke perkampungan. Terlihat ada aki-aki kece berambut putih panjang sampai ke bawah pusar. Di sini ia melihat sesuatu benda mirip si Johnny yang tadi diceritakan di awal, bahwa itu merupakan hidung patung dewa yang patah oleh emak-emak janda tadi. Si Aki pun penasaran dengan benda itu, dan ketika mau diambil, dia kalah gercep sama si cewek bening ini. Si cewek itu pun pikirannya traveling kaditu kadie, dan sialnya mereka tidak tahu bahwa itu adalah benda kutukan, yang mana benda itu dapat memunculkan pelayan pemuas hasrat yang terdiri dari lelaki-lelaki kekar yang siap untuk menggenjot siapapun tuannya. Benar saja, selang beberapa saat muncullah lelaki suspek tanpa busana masuk ke dalam perkampungan, diawali dengan asap putih yang mana menyebabkan seluruh penduduk rewas, dan suasana menjadi tegang karena menganjingkannya adalah pemuda-pemuda kekar ini tidak pandang bulu mau laki-laki atau perempuan, pokoknya ditusbol aja gitu, anjing. Sehingga hari itu menjadi hari apes bagi si Aki karena kena tusbol rudal balistik Korea. Karena takut kena tusbol lagi, si Aki pun berinisiatif pergi ke dalam hutan untuk menemui patung dewa dan memberikan sesajen berupa bir AM atau anggur merah dengan cara menguburkannya, anjing mabok, agar patung dewa berkenan menghilangkan kutukan itu, karena kita tahu bahwa kutukan itu berasal dari patung tersebut. Scene berpindah ke perkampungan di mana terdapat 3 orang laki-laki yang sedang mabok. Kemudian mereka meminta minuman lagi, tetapi si bibi warung pun ragu takut enggak dibayar. Si bibi warung pun beralasan minumannya sudah habis, tidak ada lagi, sold out. Tetapi melihat pemuda di depannya masih dapat kebagian minum, sehingga si lelaki abok ini pun marah dan menghampiri pemuda itu. Ternyata pemuda ini bernama Byun. Kita akan terfokus pada karakter ini. Dia adalah laki biasa, tidak pernah uring-uringan. Kemudian ia disamperin sama si lelaki abok tadi, dan si Byun pun dibully tetapi tetap stay cool. Karena si lelaki abok ini kesal, dia pun memukul si Byun beberapa kali sampai mulutnya berdarah, tapi diam-diam saja. Sampai pada suatu ketika karena sudah muak, si Byun pun mengeksekusi si lelaki abok ini dengan antek-anteknya. Nah, syukurin kan. Karena aksi heroiknya, si Byon mendapat perhatian dari ciwi-ciwi di sana,
Saat si Bion sudah bahagia mendapat sanjungan dari mbak-mbak Korea di sana, kemudian datanglah Nini Legend di awal cerita tadi menceritakan tentang siapa itu si Beon. Dan Nini ini memberitahu bahwa si Beon bukanlah lelaki sejati karena si Johnny-nya lembek. Walaupun dia pintar bela diri, tetapi dia lemah soal urusan ranjang. Dimana si Nini menceritakan bahwa dulu si Beon pernah dagang kue apem pada suatu malam, dan si Beon melihat perempuan sedang mandi karena si Beon belum pernah merasakan bercocok tanam sekalipun, sehingga dia pun penasaran. Dan benar saja, dari dalam kamar ada yang memanggil memesan kuenya, sehingga si Beon masuk dan tiba-tiba tangannya ditarik dan terjadilah pengencrotan dan penanam benih apapun itu namanya. Dan ternyata si Beon malah kesakitan, si Johnny-nya meronta-ronta. Ternyata wanita ini adalah si Nini Legend. Sontak si Beon pun kaget dan sedihnya si Beon malah dimaki-maki sebagai lelaki lemah karena cerot duluan. Karena cerita inilah seluruh wanita di desa menganggap si Beon sekarang sebagai lelaki lemah, letoy dan ejakulasi dini, sehingga menjadi beban orang tua, bahan ejekan orang lain maksudnya. Cerita berpindah kepada seorang lelaki. Dia adalah kakaknya si Beon yang bernama Gangmuk. Dia adalah pria idaman di desa itu karena tubuh yang suspek dan si Johnny yang berontak. Tuh lihat, sampai diintipin gini anjir. Tiba-tiba si Beon datang menghampiri kakaknya dan melihat kakaknya sedang diintip rame-rame, sehingga menyebabkan kecemburuan sosial antara si adik dan si kakak. Si Beon merasa tidak adil dengan kakaknya karena kakaknya banyak yang suka sedangkan aing tidak. Anjing sad pisan. Sebab ini hubungan mereka menjadi tidak baik. Karena galau, si Beon pun pergi ke pinggir tebing. Kemudian seorang mamang-mamang menghampirinya. Ternyata mamang ini cuma ingin ikut buang air anjir. Sontak saja si Beon pun kaget karena derasnya kencing si mamang ini. Dan hebatnya si mamang ini bisa mengetahui bahwa di sampingnya ada si Beon, walaupun ia tidak bisa melihat, hanya dengan mendengar suara kencing si Beon saja. Sehingga kita tahu bahwa cerita si Beon punya burung yang kecil sudah menyebar ke seantero desa. Karena stres dengan hujatan netizen di desa, si Beon pun memutuskan untuk mabok heula untuk setidaknya mengurangi kestresannya. Dan ketika sedang asik minum, ada kaki bandel mengusap-ngusap si Johnny-nya. Pada awalnya si Beon sudah bungah mungkin si bibi warung menggodanya. Ternyata itu bukanlah kaki si bibi warung, melainkan kadal sange ini. Bangke. Sepulang dari warung Ciedo, si Beon pun mabuk dan dibawa kakaknya pulang karena mau nonton Liga Kampion katanya malam itu. Kemudian tiba-tiba datanglah wanita gaje, tapi cantik juga sih, joget-joget sendiri gitu di jembatan. Nggak takut ikut sewang apa ya? Karena tarian yang aduhai dan didukung muka yang good looking. Wanita ini pun dapat menghipnotis kakak beradik ini. Karena sudah salapok sama paha mulus, mereka pun terkena genjutsu. Dan tiba-tiba syukurin. Karena tadi jatuh ke empang, mereka pun menghangatkan tubuh sejenak karena kedinginan. Sambil nyate bayawak, si Gangmuk pun sebagai kakak yang baik menanyakan perihal kenapa si Beon tadi mabuk dan ngamuk-ngamuk di warung. Si Beon pun yang ambekan malah ngambek ditanya begitu teh, dan malah pergi meninggalkan kakaknya baperan. Sontak si Gangmuk pun ingat pertama kali perselisihan ini dimulai pada saat mereka masih berkarir bersama menjual kue apem, di mana si Beon selalu dikekang dan diatur-atur oleh si Gangmuk, sehingga mulai saat itu si Beon mulai sewot kepada kakaknya si Gangmuk. Apalagi pas kejadian saat si Gangmuk sedang bermain baling-baling bambu dan tiba-tiba celana si Beon pun terbakar kena sabetan baling-baling bambu si Gangmuk yang telah terbakar api unggun, sehingga si Beon pun kesakitan karena si Johnny kesayangannya terancam. Karena riweuh dan pusing mau berbuat apa lagi, si Gangmuk pun mengeluarkan jurus injak menginjaknya anjing. Karena tak kunjung padam, si Gangmuk pun mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus Smackdown Undertaker. Sangat menganjingkan anjing, kakak tidak ada akhlak. Kali ini si Beon sedang mandi bareng bersama pemuda desa, sedang merendam batang-batangnya, dan ketika mereka asik bercanda, tiba-tiba anjing, ya itu adalah susu yang hanyut, anjing susu yang hanyut. Sontak mereka pun kaget, dan alangkah mengagetkannya, itu adalah seorang wanita yang saban hari ketemu si Beon dan kakaknya di jembatan. Karena sepatu wanita ini hanyut, mereka pun berlomba-lomba dulu-duluan mengambil sepatu itu, bertujuan agar mendapat perhatian si cewek ini. Dan ini yang terjadi. Anjir, kompak sekali.
Cerita pun berpindah besoknya siang hari di mana kita diperlihatkan wanita ini, kita panggil saja si Panes ya, biar mudah gitu. Si Panes kaget bahwa di depan gubuknya sudah ada makanan yang entah siapa, mungkin mas-mas kurir pos Indonesia yang naruh. Dan ternyata ketebak yang memberikan makanan kepada si Panes yaitu si Bion Kene. Siapa lagi dong, kan dia pemeran utama, gak mungkin dong. Sutradara gak mungkin dong. Atau perias artis gak mungkin pasti. Dan saat si Bion meniru gaya split si Panes yang pasti tidak bisa dilakukan karena terhalang si Johnny, ternyata si Panes di belakangnya tanpa sepengetahuan si Bion. Cerita berpindah ke si Bion sedang bersama kakaknya si Gangmak. Pada saat itu si Gangmak baru saja datang dan membawa seorang gadis yang ternyata gadis itu adalah si Panes. Si Gangmak pun menemukan si Panes sedang dibully habis-habisan oleh warga karena dikira pelacur. Jadi dibawalah si Panes ke rumah dan si Gangmak pun bilang kepada si Bion bahwa wanita ini akan menjadi keluarga kita. Sontak si Bion pun auto murka karena sakit hati. Selain dia dibanding-bandingkan saja gitu sama kakaknya, gebetannya juga malah ingin dikawini. Aduh, sangat menjengkelkan sekali untuk si Bion. Pada saat meratapi kesedihan, tiba-tiba ada yang meminta tolong dan ternyata itu adalah aki-aki kece berbulu putih panjang sampai ke bawah pusar. Waktu itu dia terjebak ranjau bersama seorang bocil dan disamperin ular tangga. Si Bion pun segera menolong dan alhasil syukurlah mereka berdua selamat. Mereka pun tidur sambil mengobrol perihal masalah masing-masing. Si Bion yang mengeluh karena si Johnny-nya lemah sehingga jadi bahan ejekan semua orang dan tidak bisa bercocok tanam. Si Aki yang berhutang budi pun karena sudah ditolong oleh si Bion memberikan solusi, menyuruh si Bion untuk pergi ke patung dewa dan menggali minuman anggur merah yang dikubur waktu itu. Niscaya setelah minum itu si otong punya si Bion pun akan berdiri kokoh, tahan lama dan pastinya tumbuh membesar. Serem. Si Aki pun berpesan si Bion jangan minum lebih dari 1 teguk dan jika lebih maka bencana akan mengancam. Si Bion yang sudah termotivasi titik gede, dia langsung cekas pergi ke patung dewa. Dengan clue yang diberikan Aki Legend yaitu berdirilah di depan patung dan mundurlah 2 langkah ke belakang, kemudian 2 langkah ke kiri, 2 langkah ke depan, dan terakhir 2 langkah ke kanan. Anjing, tidak berubah dong, sama aja kayak yang pertama tadi. Kenapa harus mundur kiri kanan? Tidak berfaedah sekali. Dengan tekad dan motivasi yang tinggi agar titiknya membesar, si Bion pun bersemangat mengeduk tanah tempat ramuan ajaib itu dikubur. Dengan susah payah akhirnya kendi berisi ramuan itu pun ditemukan yang sudah berusia 100 tahun. Wadidaw, 100 tahun? Mungkin rasanya sudah berubah ya jadi rasa cacing gitu atau sari-sari tanah karena sudah lama terkubur. Entahlah, hanya tukang keduk yang tahu. Anjing, kenapa aing yang terap padahal dia yang minum? Karena ingin menjadi tak terkalahkan si Johnny-nya, si Bion pun melanggar aturan yang pertama bahwa dia hanya boleh meminum 1 teguk saja. Si Bion malah menghabiskannya karena juga haus belum minum dari 2017 katanya. Dengan ini, pertanda bencana pun mulai terlihat dengan petir-petir menyambar dan si Aki Legend pun sudah memprediksinya bahwa bencana akan segera tiba. Si Bion pun baru bangun karena kekembungan semalam sudah pesta anggur merah kebanyakan. Dengan kebingungan dia pun berjalan perlahan sambil liur karena kenapa aku di sini katanya. Kemudian tiba-tiba datanglah segerombolan orang yang berpakaian perang ingin menangkap si Bion dan ternyata itu adalah tetangganya sendiri yang ditugaskan untuk mencari dan menangkap pemuda-pemuda rebahan seperti saya ini untuk diajak wajib militer. Tetapi di sini si Bion harus bersyukur punya kakak yang baik seperti si Gangmu karena ia telah diwakili oleh kakaknya sendiri sehingga ia terbebas dari wajib militer. Ketika si Bion pulang ke desa itu pun terlihat kosong karena memang para laki-laki semuanya sudah pergi untuk wajib militer. Tersisa para perempuan dan cuman si Bion saja laki-laki yang tersisa. Ketika si Bion sudah di rumah, dia pun gemper karena ada serabi Korea di kamarnya. Auto imannya pun diuji di sini karena si Bion ingat pantangan dari si Aki Legend bahwa dia tidak boleh UA selama 15 hari takut kena ajab ntar. Tapi karena batang si Johnny-nya pun sudah di-upgrade level up gitu, si Bion pun sange banget terlihat dari muka yang keringetan. Dan benar saja, si Johnny-nya pun berontak ingin keluar.
Tetapi karena si Bion sadar diri bahwa si Panas adalah calon istri kakaknya, yaitu si Gangmuk, dan masih berpedoman pada dasar dharma yang ke-10, dia pun memutuskan tidak mencoba rudal balistik Koreanya dan memilih keluar takut ntar hilap. Dan kini si Bion mulai merasakan efek samping dari ramuan ajaib itu, di mana ia merasa kehausan sekali dan ia memutuskan minum di sungai. Disedotlah langsung air sungai sampai airnya kering. Ikan-ikan tergeletak, si Bion pun kaget, apalagi saya yang menonton pasti kaget lah. Apalagi ikan-ikan yang berenang tiba-tiba airnya hilang. Sudahlah, hanya sutradara saja yang tahu. Scene berpindah kepada mamang-mamang yang saban hari menghina si Bion, burungnya kecil. Si mamang ini pun pergi ke tebing waktu itu berniat buang air lagi. Kenapa harus ke tebing ya buang air? Kebetulan jauh di bawah ada kebakaran yang menimpa permasyuri raja. Tiba-tiba si Bion pun bangun, kebiasaan laki-laki kalau baru bangun suka ada yang mau nyebrot. Si Bion pun enggak ngeh bahwa di sampingnya ada si mamang. Langsung ngacir aja deh. Dan inilah yang terjadi. Sangat menyebrotkan sekali ya. Air kencingnya si Bion pun melesat berpuluh-puluh meter dengan tekanan kompresi mirip steam salju dan berdiameter selang pemadam kebakaran. Sampai-sampai kebakaran yang berada di bawah yang menimpa Tuan Putri dan prajuritnya bisa padam. Karena tekanannya yang sangat tinggi, kencingnya si Bion pun dapat menggelindingkan batu besar sehingga batu itu akan menindih prajurit pengawal istri raja. Dan tiba-tiba bersyukurnya batu itu berhasil dihalau oleh air kencingnya si Bion. Dan ketika si Bion klimaks, tekanan kompresi air kencingnya meningkat pesat sehingga dapat memotong air terjun. Dan edanya lagi, pancurannya dapat sampai keluar angkasa dan menabrak matahari. Anjir, sangat mengedankan sekali. Ketika si Bion meninggalkan tebing, kebetulan si Bibi Warung melihatnya dan auto jadi bahan gibah. Benar saja, si Bion jadi viral trending topik pembicaraan ibu-ibu desa bahwa dulu dihujat sekarang dipuji. Karena insiden tadi, si ibu-ibu yang kurang belayan suaminya yang ditinggal wajib militer pun jadi pada halu birahi. Dan si Bion pun mendadak jadi artis berkat si Joni yang overpower. Karena si ibu-ibu rumpi ini pun belum begitu percaya atas cerita si Bibi Warung, kemudian mereka berinisiatif rame-rame memantau si Bion sembunyi-sembunyi memastikan cerita itu takutnya cuma hoaks. Dan saat si ibu-ibu itu memantau si Bion sedang dribbling rapia yang digulung, tetapi luar biasanya si Bion tidak menggunakan kaki melainkan dengan batangnya. Anjir, Bang Pamungkas insecure melihat ini. Sontak ibu-ibu Sangyan ini pun speechless tidak percaya dan mereka pun bahagia bukan main karena di desanya masih tersisa lelaki sejati berbatang besi. Sampai-sampai mereka pun nyanyi-nyanyi gini, anjir. Si Bion pun jadi trending topik utama di mana perhatian tertuju kepadanya hingga cewek-cewek di desa pun dengan berbagai cara menggodanya dan menawarkan serabi Korea andalan mereka kepada si Bion. Tetapi karena si Bion kebal iman, dia pun berusaha sekuat tenaga menjaga si Joninya agar tidak berontak. Pasukan cewek-cewek sange ini pun sudah putus asa menggoda si Bion untuk melayaninya karena mereka haus akan asupan gizi biologis sudah lama tidak dihangatkan setelah ditinggal para suaminya. Dan kali ini si Bibi Warung akan mencoba melakukannya satu kali lagi karena dia paling berpengalaman dalam hal menggoda dan demi seluruh wanita di desa. Dia pun maju sebagai garda terdepan pejuang batang supernya si Bion. Si Bibi Warung pun mengeluarkan seluruh jurus rayuannya, tetapi si Bion tetap teguh pada pendirian utamanya dan tidak mau melanggar pantangan bahwa dia tidak boleh menanam benih dalam jangka waktu 15 hari. Tapi karena si Bion sudah birahi, sangenya sudah naik ke ubun-ubun, si Joninya sudah meluap-luap ingin nojros, suasana pun mendukung dan terjadilah. Bumi pun seakan diguncang dahsyat malam itu, benda-benda berjatuhan karena getarannya. Auto si cewek-cewek pun pada kebangun dengan suara desahan si Bibi Warung. Dan mereka pun berhamburan keluar mengunjungi rumah si Bion sambil membawa bingkisan untuk si Bion agar juga mendapat jatah rudal balistiknya. Anjing, dapat banyak isi Bion. Anjir, rame banget kayak pasar malam. Si Bibi Warung pun sudah selesai keluar dengan muka yang sangat pucat. Dan cewek-cewek yang lain pun pada kepo nanyain gitu segede apa. Si Bibi pun berkata dia pantang menyerah, tidak pernah lelah, perkasa dan overpower. Yang terpenting batangnya besar, keras, kokoh dan berdiri tegak. Anjir. Dan kali ini giliran si nenek legend yang dulu menghina si Bion lemah. Dia pun masuk ingin menjajal burungnya si Bion. Dengan pede dan sombongnya dia masuk. Karena dulu diremehkan, si Bion pun balas dendam. Nah, mamam,
Cerita berpindah ke pemerintahan Korea di mana Paduka Raja terlihat baru datang dan menghampiri permasyuri raja di mana istrinya sedang kegilaan titik supernya Sibyeon. Pas waktu itu di tebing, ia menjelaskan bahwa Sibyeon adalah orang yang luar biasa sehingga Paduka Raja pun berencana menangkap Sibyeon untuk dijadikan atlet binaragawan mewakili negara Korea. Sibyeon pun dijanjikan jika dia menang kakaknya akan dipulangkan dari wajib militer. Karena Sibyeon merasa bersalah kepada kakaknya, dia pun menyetujuinya. Cerita berlanjut di arena perlombaan angkat besi. Sibyeon kali ini akan menghadapi juara bertahan yang sudah mengoleksi 7 buah penghargaan Ballon d'Or dari Afrika. Sibyeon sedikit kurang percaya diri tetapi dia yakin kepada si Joninya dengan harapan kakaknya akan bisa pulang. Pertandingan pun dimulai dan ternyata ini bukanlah angkat beban biasa melainkan pesertanya harus menggunakan tititnya untuk mengangkat beban. Ada-ada saja. Dimulai dari si juara bertahan dari Afrika yang bertubuh mirip pemain Smackdown. Dia pun berhasil mengangkat 3 bandul besi dan mendapatkan tepuk tangan dari penonton. Kemudian tibalah jagoan kita Sibyeon melakukannya. Pada awalnya sih diragukan karena tubuh yang kerempeng. Pada awal-awal Sibyeon masih bisa menghandle sampai pada saat beban bertambah, dia pun mulai kelabakan. Karena mulai khawatir dengan Sibyeon, permasyuri raja pun menggodanya dengan cara menzebong pisang. Anjing, menzebong pisang ada-ada saja. Dan berhasil sedikit meningkatkan tenaga si Johnny sampai pada saat ketika Sibyeon sudah tidak kuat dan tiba-tiba auto terpacu kekuatan utama batang supernya pun muncul. Kekuatannya bertambah setara dengan ultra instingnya si Goku dan One Punch Man-nya si Saitama. Karena sudah di puncak kekuatan, Sibyeon pun dapat mementalkan bandul-bandul itu ke angkasa. Dan atas kemenangannya Sibyeon pun diperlakukan seperti raja. Karena Sibyeon menang, Paduka Raja pun menepati janjinya di mana ia menyuruh prajuritnya untuk menjemput kakak Sibyeon di medan perang. Kemudian datang prajurit memberikan kabar bahwa kakaknya Sibyeon yaitu si Gangmuk sudah gugur dalam pertempuran. Mendengar kakaknya tewas, Sibyeon pun sangat merasa bersalah dan bersedih. Karena mengetahui kakaknya telah mati, Sibyeon pun jadi pemurung karena juga mayat kakaknya belum ditemukan sampai saat ini. Sehingga tetangga di sana merasa iba kasihan kepada Sibyeon. Dan ternyata si Panes pun jatuh sakit dan sedang diobati oleh mamang-mamang yang waktu itu di tebing. Ternyata dia dokter Persilo Budget. Dan si Panes pun menderita penyakit langka di mana ia sangat kehausan sampai suka tidur berjalan gitu. Dan ternyata sudah beberapa bulan tidak turun hujan menyebabkan kekeringan yang parah. Sehingga cara satu-satunya untuk membuat si Panes terlihat lebih baik dengan cara Sibyeon harus memasukkan si Joninya ke serabi Korea milik si Panes. Sibyeon pun dilema bingung karena si Panes adalah kekasih si Gangmuk kakaknya. Dan si Panes adalah wanita satu-satunya yang belum digenjot. Tetapi karena ini untuk kebaikan si Panes dan memanjakan si Joninya, dia pun melakukannya. Dan si Panes pun sudah sehat dan sekarang mereka sudah menjadi suami istri. Anjing, akarnya kapan ini teh sudah menjadi suami saja. Cerita pun berpindah ke ibu-ibu komplek di mana mereka mengeluh soal kekeringan ini dan tak lupa menggibahkan Sibyeon karena kangen katanya sama si Joninya pengen silaturahmi. Dan saat mereka asyik mengobrol, kemudian satu persatu dari mereka pun mual-mual dan kita dapat menebak mereka hamil. Ya, mereka hamil anak Sibyeon. Suruh siapa buang dalam? Canda buang. Dan tiba-tiba datanglah segerombolan prajurit yang ternyata itu adalah suami-suami dari mereka masih selamat. Kekeringan pun semakin merajalela sehingga keadaan desa pun sangat amburadul. Dan ternyata ini adalah bencana yang dulu dibilang oleh si Aki Legend karena Sibyeon sudah melanggar semua pantangannya. Dan si Aki pun bercerita tentang ambisi Sibyeon yang ingin menjadi manusia terngaceng di dunia dan meminum ramuan anggur merah waktu itu. Sehingga warga pun auto marah dan solusi satu-satunya untuk menghentikan bencana kekeringan ini hanya dengan mengorbankan Sibyeon ke dewa beruang untuk melakukan mantap-mantap dengan beruang. Dan otomatis Sibyeon pun diburu oleh semua warga untuk dijadikan tumbal. Si nenek Legend pun menemui Sibyeon untuk menyuruhnya pergi dari desa. Dan tiba-tiba si Gangmuk pun muncul dan ternyata ia belum meninggal. Auto Sibyeon pun dilema merasa bersalah sekali sudah genjot pacar kakaknya. Karena menyesali semua perbuatannya, Sibyeon pun menyerahkan diri kepada warga untuk dijadikan tumbal. Dan ternyata si Panes bukanlah pacarnya si Gangmuk, melainkan si Gangmuk membawa si Panes ke rumah agar Sibyeon menikahinya. Tibalah hari penumbalan Sibyeon kepada beruang Legend dengan disaksikan oleh seluruh warga desa. Sibyeon pun masuk dan ketika sudah di dalam muncullah beruang raksasa menghampirinya.
Di luar pun orang-orang berharap cemas menunggu si Bion berhasil atau tidak. Mereka pun bernyanyi mengeluarkan yel-yel mereka bertujuan untuk menyemangati si Bion, dan alhasil si Bion pun bangkit dan mentusbol si beruang dari belakang. Dan akhirnya si Bion pun berhasil mentusbol beruang, dan hujan pun turun sangat deras sehingga bencana kekeringan ini pun usai. Mereka pun sangat-sangat bahagia. Dan untuk menghormati si Bion, mereka pun melakukan upacara adat karena si Bion mungkin sudah tewas dimakan beruang. Di akhir film kita diperlihatkan anak-anak si Bion yang sudah lahir ke bumi. Semuanya laki-laki dan semuanya sangat deras. Kencingnya maksudnya, tuh lihat. Dan yang mengagetkannya, si Bion belum meninggal dan dia memilih bersolok karir jadi tukang dayung perahu. Tamat. Film ini sangat menghibur, mudah dipahami alur ceritanya. Mungkin kurangnya sih nama tokohnya gitu ya, setiap karakternya gitu tidak disebutkan dengan jelas gitu. Gak tahu kenapa. Dan pesan dari film ini adalah ambisi boleh tapi jangan berlebihan, dan harta yang paling berharga yaitu keluarga. Aing Nair undur diri, jangan lupa subrek agar saya cepat monetisasi. Aduh sad pisan. Hatur nuhun.